Isu dugaan markup dalam proses pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WOS di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali bergulir. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku siap diperiksa oleh KPK jika diperlukan. Mahfud menegaskan dirinya siap memberikan keterangan jika memang diminta oleh KPK. Akan tetapi, ia menolak jika diminta membuat laporan ke KPK menyangkut perkara ini. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain? Buang-buang waktu juga, ujarnya kepada wartawan di Keraton Yogyakarta. Enggak berhak dia, KPK, mendorong, laporan itu enggak ada kewajiban orang melapor, imbuhnya. Di sisi lain, Mahfud menilai KPK seharusnya juga sudah mengetahui isu ini. Menurutnya dugaan markup di proyek WOS sudah mengemuka jauh sebelum diperbincangkan lewat kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025. Wong, yang saya laporkan, di YouTube, itu KPK udah tahu. Karena sebelum saya ngomong udah ramai duluan kan. Saya cuma ngomong karena udah ramai aja. Mestinya, KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, soal WOS, itu kan banyak banget dan punya data, dan pelaku, kebijakan, ucapnya. KPK sebelumnya mendorong Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WOS. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya akan bertindak secara proaktif dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut. Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran di proyek WOS. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WOS itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di Cina sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS naik 3 kali lipat, katanya. Ribut-ribut dugaan markup anggaran WOS ini bermula dari utang biaya kereta cepat yang terus membengkak. Setiap tahun pihak WOS harus membayar sekitar 2 triliun rupiah kepada Cina. Membengkaknya utang KJB alias WOS ini bermula dari negosiasi kerjasama dengan Cina yang sama sekali merugikan Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Luhut Binsar Panjaitan mengakui secara terbuka kalau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah bermasalah sejak awal perencanaan. Di era Presiden Jokowi, Luhut ikut mengurusi KCJB saat itu karena menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ia mengaku ikut berunding dengan Cina terkait negosiasi proyek tersebut. Saya sudah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina, Luhut. Soal beratnya beban utang dan bunga yang harus ditanggung BUMN Indonesia yang terlibat di proyek KCJB, menurut Luhut, hal itu sudah masuk dalam negosiasi dengan pihak Cina dan saat ini tinggal menunggu keputusan Presiden. Dan Cina mau untuk melakukan. Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu kepres, keputusan Presiden, supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, enggak ada masalah, katanya. Kereta WOS merupakan proyek ambisius bertajuk Jawa sentris dari Jokowi yang kini terlilit jebakan utang Cina. Tak heran, dulu mendiang ekonom Faisal Basri pernah menyebut sampai kiamat pun utang kereta WOS tak bisa dibayar. Siapa yang salah?